Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Asus Zenfone Max Pro N1. Jadi handphone ini kasusnya adalah boot loop hanya muncul di logo Asus saja seperti ini. Kita tadi sudah coba untuk melakukan web data via recovery mode, ternyata tidak bisa. Maka kita akan coba untuk flashing saja. Dengan syarat handphone ini bisa masuk ke flash boot mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan sampai handphone ini mati. Ketika handphone mati, dengan cepat kita bisa lepaskan tombol powernya dan dengan tetap menahan tombol volume atas sampai handphone ini muncul tampilan CSC flash boot mode seperti ini. Kemudian sekarang kita akan bergabung dengan tampilan komputer. Di sini sudah kita siapkan filenya, ada dua file untuk kita gunakan. Yang pertama firmware-nya, kemudian yang kedua ada drivernya. Tapi sebelumnya kita bisa buka dulu Device Manager pada Windows yang kita gunakan. Kemudian kita akan cek apakah Windows kita sudah terinstall driver Asus atau belum. Jadi driver Fastboot Asus, driver ADB Asus, apakah sudah terinstall pada Windows kita atau belum. Bisa kita colokkan kabel data ke handphonenya. Kemudian kita tunggu sampai terdeteksi pada Device Manager. Perhatikan di bagian atas ada Asus Android Device dan Asus Android Bootloader Interface, yang berarti Windows yang kita gunakan sudah terinstall driver. Jika belum, kita bisa klik kanan file drivernya, kemudian ekstrak di sini aja. Kita bisa klik kanan filenya, kemudian ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Untuk menginstal drivernya cukup mudah. Jika kita colokkan handphone ini dalam mode fastboot, kemudian pada Device Manager drivernya belum terdeteksi, jadi ada Asus kemudian dengan tanda seru warna kuning. Tinggal kita klik aja yang muncul tanda serunya, klik kanan, kemudian kita pilih update driver, kemudian browse my computer, kemudian klik browse lagi dan kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak drivernya. Kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan dan ini dia. Kita pilih folder utamanya atau folder sesuai dengan tipe Windows yang kita gunakan. Untuk Windows 10 gunakan 881 ya. Klik OK sampai muncul di sini, kemudian klik next dan kita tunggu. Kebetulan di komputerku sudah terinstall, jadi munculnya seperti ini. Sekarang driver sudah terinstall, kita cek dulu, kita scan lagi dan perhatikan tidak ada perubahan karena memang driver sudah terinstall. Kalau driver sudah beres, kita bisa ekstrak firmware-nya. Caranya sama, klik kanan, kemudian ekstrak filenya, klik kanan, ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kita tunggu dulu aja proses ekstraksinya sampai dengan selesai. Untuk teman-teman yang belum punya filenya, silahkan bisa download, untuk linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Sementara itu, informasi dari user handphone Asus Zenfone 4 ini sebelumnya normal saja, kemudian dilakukan update firmware dan ternyata setelah firmware-nya diperbaharui, sudah terupdate, malah handphonenya yang boot loop. Maka untuk mengatasinya kita lakukan flashing ulang firmware-nya. Dan untuk flashing ulang firmware-nya ini kita gunakan metode downgrade. Tampaknya tadi untuk proses ekstraknya terhenti ya. Jadi kita harus matikan dulu antivirusnya. Kebetulan di sini aku pakai bawaan Windows saja, tinggal kita matikan real time proteksinya saja. Kemudian kalau sudah kita matikan antivirus, perhatikan proses ekstraknya berjalan lagi. Jika filenya terdeteksi sebagai virus, abaikan saja, file ini tetap aman, tidak akan menyerang komputer kita. Atau jika komputer kita terkena virus atau malware, silahkan lakukan restore saja Windows-nya. Oke, ini dia untuk firmware-nya sudah berhasil kita ekstrak. Kita akan coba untuk flashing firmware-nya. Jadi di dalam folder firmware ini ada file dengan nama flashall.aft.cmd, atau jika file ekstensinya tidak kita aktifkan maka namanya menjadi flashall_aft. Kita coba untuk menonaktifkan file ekstensi pada folder ini. Kita hilangkan centang file name extensionnya dan perhatikan di sini filenya bernama flashall_aft. Jika kita aktifkan file name extensionnya maka akan bernama flashall_amt.cmd dan file ini yang akan kita jalankan untuk proses flashingnya. Tinggal kita jalankan aja file flashall_aft.cmd ini sampai muncul jendela CMD seperti ini. Dan perhatikan pada saat muncul CMD-nya kemudian ada progres yang berjalan, maka sekarang proses flashingnya sudah dimulai ya. Jadi tinggal kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai.
Untuk durasi flashing ini lumayan lama, kira-kira bisa memakan waktu sampai dengan 10 menit atau bahkan lebih. Maka silahkan tetap letakkan handphone, jangan sampai posisi handphone berubah, jangan tersenggol, jangan goyang, jangan sampai hubungan antara handphone dan komputer terganggu. Apabila gagal flashingnya, handphone bisa hard break, dan untuk proses flashingnya kita harus menggunakan metode test point, yaitu membongkar casing belakangnya, mencari titik test point pada papan mesinnya, dan kita masuk ke IDL mode 9008. Sementara flashing yang kita gunakan ini dengan mode fastboot, kemudian dengan file flashing yang berupa CMD. Tinggal kita jalankan aja sampai proses flashingnya selesai. Untuk file flash all underscore aft.cmd-nya, apabila kita jalankan tidak muncul atau hanya muncul sekejap kemudian hilang, maka ada masalah dengan driver fastboot, driver ADB pada Windows yang kita gunakan. Oke, tampaknya untuk proses flashingnya sudah hampir selesai. Perhatikan sampai ke user data, kemudian dan otomatis tampilan CMD-nya menghilang. Berarti proses flashing sudah selesai. Handphone akan restart. Kita tunggu. Handphone sudah menyala lagi ke logo Asus. Kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Mungkin nanti ada proses erasing ya. Oh, ini sudah muncul ya. Tadi di bawah logo Asus ada proses erasing. Berarti ada proses web data juga. Kemudian tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Jika tadi ada proses erasing, berarti ada proses web data. Kemungkinan semua data yang ada di internal handphone ini akan hilang tanpa terkecuali. Baik itu foto, video, aplikasi, catatan, semuanya akan hilang. Handphone jadi bersih lagi internal memorinya. Kemudian ada proses encrypting seperti ini. Kita tunggu aja, kita biarkan handphone ini loading sampai nanti masuk ke tampilan selamat datang. Oke, kita letakkan lagi handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Untuk durasi loadingnya ini lumayan lama, mungkin bisa sampai 15 menit. Jadi tetap tenang ya, tidak usah panik, kita letakkan aja, kita tunggu sampai proses loadingnya beres. Dan untuk durasi di video ini aku percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah beberapa menit proses loadingnya selesai, handphone sudah sembuh dari boot loop-nya. Sekarang sudah berada di tampilan selamat datang, maka tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Lepaskan kabel datanya, kemudian lanjutkan setupnya, klik tombol start. Untuk connect wifi kebetulan bisa kita lewati karena memang tidak ada akun Google sebelumnya. Atau jika di sini kita diminta untuk connect wifi, berarti ada akun Google yang harus kita verifikasi. Jangan sampai lupa akun Google yang sebelumnya. Namun jika teman-teman lupa, jangan panik ya, silahkan simak tutorial bypass FRP pada handphone Asus Zenfone Max Pro M1. Silahkan simak tutorialnya, sudah ada di channel ini. Oke, kita lanjutkan dulu untuk proses setupnya. Bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati aja. Kemudian handphone sudah masuk ke tampilan menu seperti ini. Jadi proses flashing downgrade ini kita kembalikan lagi ke Android versi 8. Kita cek dulu di tentang ponsel, kemudian sistem update, dan perhatikan Androidnya 8.1.0. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.